Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putra Khairullah, NPM 207555054, asal program studi akuntansi perpajakan, kelas 5B. Itu di sini saya akan membuat tugas video, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Pak Rusmianto. Di sini saya akan menjelaskan perihal akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu apa sih? Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik, yaitu adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi orientasinya itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Contohnya itu dalam sektor-sektor publik adalah entitas yang bentuknya adalah yayasan ataupun pemerintah daerah. Contohnya seperti ini, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, dan juga universitas. Nah, yang tadi pemerintah pusat itu adalah di sektor pemerintahan dan pemerintah daerah juga. Lalu yang di contoh yang yayasan itu adalah seperti sekolah, rumah sakit, ataupun universitas. Jadi kalau rumah sakit yang berbentuk perseroan atau bukan public sector, lalu juga ada di BUMN maupun BUMD, bukan public sector tetapi entitas yang berorientasi terhadap laba. Maka BUMN dan BUMD itu masuk ke private akuntansi keuangan, bukan akuntansi sektor publik. Nah, selanjutnya itu ada di pengertian perihal akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan itu apa? Akuntansi pemerintahan itu akuntansi yang mengimplementasikan dalam entitas pusat maupun daerah. Nah, akuntansi pemerintahan ini juga memiliki siklus ya, terlebih di akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Jadi akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah itu pada sebelum tahun 2003 itu akuntansi tradisional dan berbasis kas dan juga single entry. Nah, lalu berubah di tahun 2003 sampai dengan 2004 menjadi undang-undang. Itu Undang-Undang Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, setelah 2003 dan 2004 lalu mengalami perubahan kembali pada tahun 2005 sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun 2022 sampai sekarang, yaitu menjadi akuntansi modern berbasis aktual dan double entry, lalu tertuang di peraturan nomor 71 atau PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Jadi sebelum 2005 itu tidak ada yang namanya laporan keuangan daerah. Laporan keuangan negara itu tidak ada, karena akuntansinya masih akuntansi mengikuti akuntansi primitif atau akuntansi tradisional. Jadi kas berbasis kas dan single entry, artinya akuntansi pembuatan sebelum tahun 2003 di pemerintah itu hanya menghasilkan laporan realisasi anggaran, tidak ada neraca dan tidak ada laporan keuangannya, maka tidak ada pengendalian pencatatan aset. Lalu sejak tahun 2003 dan 2004 ketika terbitnya undang-undang, mohon maaf sebelumnya tadi yang 2003, lalu berubah di sebelumnya itu sebelum 2003, lalu setelahnya adalah setelah sejak tahun 2003 itu sampai dengan 2004 itu terbit undang-undang Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dimulai saat reformasi penata usahaan keuangan pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, lalu setelah terbitnya undang-undang itu terjadi lagi perubahan pada tahun 2005 sampai dengan sekarang. Itu terbit atau munculnya sistem akuntansi modern yang berbasis aktual dan double entry, terdapat di PP nomor 71 tahun 2010 PSAP tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah, jadi standar akuntansi pemerintah
itu pedomannya bagaimana pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan keuangannya. Jadi itu ada pedomannya dari PSAP. Ya, PSAP itu hanya digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ada juga di ISAK 35 khusus untuk entitas publik nirlaba. Lalu jika di universitas negeri itu ada di PSAP dan berdasarkan pemerintah itu ada di PSAP. Jadi di universitas swasta itu ada tertuang di ISAK 35. Lalu ada rumah sakit perseroan itu di PSAK 1. Rumah sakit pemerintah itu di laporan keuangan SAP pemerintahan. Nah, rumah sakit milik swasta itu atau berbentuk yayasan itu ada di laporan keuangan PSAK ISAK 35 sama dengan universitas swasta. Lalu selanjutnya ada di rumah sakit milik swasta berbentuk perseroan itu di laporan keuangan PSAK 1 sama seperti rumah sakit yang perseroan juga. Jadi lampiran standar akuntansi pemerintah atau yang berbasis aktual itu ada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Ada di PSAP 01 penyajian laporan keuangan, PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas. Lalu ada di PSAP nomor 4 itu CALK. Lalu di PSAP 05 ada akuntansi persediaan, PSAP 06 ada akuntansi investasi, PSAP 07 ada akuntansi aset tetap, lalu PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, lalu 09 PSAP 09 itu akuntansi kewajiban. Nah, di PSAP 03 itu ada laporan kas. PSAP 10 itu tentang koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi. Jadi perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dianjurkan itu tertuang di PSAP 10. Nah, di PSAP 11 itu laporan keuangan konsolidasi dan PSAP 12 itu laporan operasional. Nah, SAP ini dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau RSAP. Nah, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, konsep dasar penyusunan pengembangan SAP satu itu pembukaan di dalam standar atau acuan dari sewa standar adalah kerangka konseptual. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah itu penjelasan, klasifikasi dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP. Nah, tadi sudah kita bahas ya perihal akuntansi pemerintahan dan juga daerah ya. Artian juga jadi akuntansi pemerintahan atau itu adalah akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pusat maupun daerah, atau secara bahasa merupakan sistem akuntansi pemerintah. Merupakan serangkaian ada prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisaran dan pelaporan posisi keuangan dari operasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, perannya itu apa sih peranan laporan keuangan daerah? Peranannya adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama dalam satu periode. Lalu juga membandingkan realisasi pendapatan belanja dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan dan juga menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Nah, juga di dalam laporan keuangan juga memiliki sifat peranan laporan keuangan. Ada apa aja? Itu yang pertama ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Laporan keuangan adalah satu bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangannya, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang kedua ada manajemen. Manajemen ini membantu memanajemen pengelolaan pemerintah dari dalam mengambil keputusan. Jadi laporan keuangan pun memiliki peran yang penting dalam mengambil keputusan pemerintah seperti itu. Lalu yang tiga ini transparan. Jadi pengelolaan keuangan itu dilakukan secara transparan, berapa duit yang diterima dan dikeluarkan itu harus secara transparan. Lalu yang keempat juga keseimbangan generasi. Dan selanjutnya tujuan laporan keuangan itu memberikan atau menyediakan informasi kepada pengguna keuangan untuk mengambil keputusan yang ekonomi, baik sebagai pengelola pemerintah maupun warga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu juga penggunaan dan kebutuhan informasi. Di dalam penggunaan dan kebutuhan informasi ini, masyarakat itu menggunakan
informasi dari laporan keuangan tersebut. Lalu juga wakil rakyat, lembaga pengawas atau BPKP, dan juga lembaga pemeriksaan BPK, lalu pihak yang memberi laporan dalam proses donasi atau investasi dan pinjaman pemerintah. Jadi investasi dan pinjaman itu banyak perbankan yang melakukan pinjaman ke pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu diberi kewenangan untuk meminjam uang ke bank, tapi belum diberi kewenangan untuk memberikan obligasi, dan harus disetujui oleh DPRD. Jadi normatif kalau pemerintah daerah itu adalah keterangan di dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka pemerintah daerah boleh meminjam ke lembaga keuangan dalam negeri seperti perbankan untuk memenuhi belanja operasional, entitas akuntansi dan pelaporan operasional. Jadi selanjutnya adalah entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi itu apa? Jadi entitas akuntansi itu unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi yang diselenggarakan. Lalu entitas pelaporan itu unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan undang-undang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Contohnya itu pemerintah Kota Bandar Lampung itu entitas pelaporan, lalu juga entitas akuntansinya berarti Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, dan lain-lain. Nah, karakteristik dan selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan ini harus yang pertama relevan. Kenapa? Karena ada manfaat umpan balik dan juga tepat waktu dan lengkap. Lalu selanjutnya andal. Andal ini dalam artian jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Netral itu tidak berpihak ke pihak manapun atau tidak ada kepentingan lain di dalamnya. Lalu dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir itu dapat dipahami. Selanjutnya akuntansi pemerintahan itu menggunakan dua basis. Ada apa aja? Itu pertama basis kas. Basis kas ini untuk mencatat laporan realisasi anggaran. Lalu yang kedua basis aktual itu untuk memenuhi pelaporan operasional. Jadi setiap ada transaksi kas selalu dicatat 2 kali pencatatan atau 2 jurnal. Ya, yang selanjutnya itu ada laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah itu ada 7. Jadi yang pertama itu laporan realisasi anggaran atau kita sebut LRA, dan yang kedua itu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yang ketiga itu laporan operasional atau LD, yang keempat itu laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang kelima ada neraca, dan juga yang keenam ada laporan arus kas atau LAK. Lalu yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu selanjutnya itu ada keterkaitan antara laporan keuangan. Jadi LRA itu temannya adalah laporan perubahan SAL atau nyambungnya ke saldo anggaran lebih. Nah, aktual atau yang selanjutnya itu ada saldo laporan operasional, itu temennya laporan perubahan ekuitas dan neraca. Jadi LRA itu temannya adalah perubahan SAL ke saldo anggaran lebih, lalu saldo laporan operasional itu temannya di laporan perubahan ekuitas dan neraca. Selanjutnya ada alur penyusunan laporan keuangan. Nah, ini yang di pusat. Jadi alurnya seperti apa sih? Yang pertama itu transaksi. Sesudah transaksi itu jurnal. Nah, sudah di jurnal masuk ke posting buku besar. Habis diposting di buku besar ke neraca saldo. Habis neraca saldo itu lalu masuk ke penyesuaian terlebih dahulu. Habis penyesuaian dilakukan itu masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sudah selesai itu dibuatlah jurnal penutup. Nah, sudah jurnal penutup dibuat kembali, itu jurnal kembali. Jadi seperti itu siklus penyusunan laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan anggaran, pendapatan dan belanja daerah disusun dengan basis kas, menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan jumlah belanja oleh pemerintah daerah. Lalu ada komponen pertama laporan realisasi anggaran. Ada apa aja, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua transfer, yang ketiga lain-lain yang sah.
Pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber daya daerah tersebut. Nah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah ini yang dipisahkan, contohnya dividen dan BUMN. Nah, jadi kalau pendapatan yang transfer itu dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil dan alokasi umum atau dana otonomi khusus. Lalu selanjutnya ada belanja. Ada belanja-belanja ini adalah belanja-belanja yang tak terduga ya. Jadi selanjutnya ada laporan realisasi pendapatan. Laporan realisasi pendapatan itu pendapatan dikurang belanja dikurang transfer sama dengan surplus dan defisit. Nah, surplus dan defisit ditambah penerimaan pembiayaan dikurang pengeluaran biaya sama dengan silva. Defisit juga bisa akun tambahan. Jadi kalau silva itu adalah sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi silva itu artinya adalah sisa lebih dari pembiayaan anggaran. Selanjutnya juga ada pembiayaan. Lalu terakhir itu penerimaan pembiayaan untuk defisit didapat dari penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu. Jadi pinjaman bank dalam negeri, pencarian dana, jadi ada penerimaan kembali pinjamannya. Jadi kalau dari tahun lalu pinjaman bank dalam negeri itu ada pencarian dana, cadangan, penerimaan kembali pinjaman. Mungkin itu saja yang dapat sedikit saya jelaskan perihal materi di akuntansi sektor publik ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.